Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa 'ala dzalika minasy syahidin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari ini yang penuh dengan keberkahan. Kita bersyukur mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama melaksanakan salat Jum'ah sebagai sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang khalifah Islam yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga Umar bin Khattab, adalah seorang khalifah yang paling banyak diabadikan baik oleh literatur vokabulari Islam maupun mereka mencatatkannya dalam catatan sejarah non-Islam. Khalifah itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan menurut salah satu ahli perpustakaan nasional Indonesia yang lebih banyak mengabadikan karakter Umar malah adalah buku-buku yang dibuat oleh para orientalis barat. Apa gerangan yang membuat mereka tertarik pada Umar bin Khattab, sekaligus mereka mengemukakan kekagumannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah yang pertama, Umar bin Khattab diangkat oleh jamaah, oleh kaum muslimin pada waktu itu bukan karena keturunan siapa, bukan karena dari mana asalnya, bukan karena siapa. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi yang kebetulan bukan dari kalangan bangsawan. Umar bin Khattab seorang sahabat Nabi yang kebetulan juga berasal dari kampung yang kita kenal dengan kampung Badui. Di dalam masyarakat Arab, Badui adalah kampung yang di balik bukit nun jauh di sana, mungkin juga tidak tersentuh oleh pendidikan. Yang kedua, yang dicatat dan dikagumi oleh para orientalis adalah Umar bin Khattab paling banyak menguasai beberapa daerah di sekeliling Jazirah Arab. Umar bin Khattab mampu menaklukkan Yerusalem, Baitul Maqdis tanpa berdarah-darah. Umar bin Khattab mampu menaklukkan Syria tanpa berdarah-darah, dan beberapa negara lainnya di sekeliling Saudi. Yang ketiga, Umar bin Khattab juga mampu memberikan contoh kepada para pemimpin bahwa seperti itulah seharusnya menjadi pemimpin. Umar bin Khattab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini Indonesia baru saja memilih pemimpin. Kita semua berdoa mudah-mudahan sosok Umar ini menjadi tauladan bagi siapapun pemimpin yang memimpin Indonesia. Dalam salah satu lembaran buku yang ditulis oleh William Kurt Alfred, halaman 300, William mengangkat satu cerita tentang Umar bin Khattab, yaitu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh
putranya. Putra Umar bin Khattab datang ke tempat Umar bin Khattab bekerja. Tiba-tiba Umar mematikan lampunya. Tiba-tiba Umar mengajak putranya keluar. Sementara di luar panas terik. Putranya berkata, "Wahai Abi, aku ingin berjumpa denganmu. Aku ingin berjumpa dengan khalifah, ayahku tercinta. Kenapa kau matikan lampu? Kenapa kau suruh aku keluar dan kita bicara di luar dalam keadaan panas seperti ini? Bukankah lebih enak kita berbicara di luar, di dalam keadaan sejuk, tidak kena panas?" Apa kata Umar bin Khattab? "Gedung ini bukan milik ayah, ini milik negara. Ayah hanya menempati gedung ini di kala bekerja. Dan lampu itu juga bukan milik ayah, itu milik negara. Lampu itu hanya bisa dipakai ketika bekerja untuk negara. Sementara urusan kita adalah urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan ayah dan anak, anak dan ayah. Ayo kita di luar." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karakter yang mewakili bagaimana seorang pemimpin tidak semena-mena menggunakan harta negara, menggunakan mal negara, menggunakan kas negara untuk kepentingan keluarga. Dan ini dicatat oleh para orientalis. Lebih dari 250 buku mencatat sejarah ini. Dalam kejadian yang lain, Umar juga pernah mengembalikan hadiah-hadiah yang diberikan oleh pemimpin dunia. Satu ketika Umar bin Khattab pulang ke rumah, dan Umar mencium sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dia mencium harum sebuah parfum yang Umar tahu ini parfum berkelas, ini parfum tingkat internasional, dan hanya raja-raja yang memilikinya. Umar berkata kepada istrinya, "Wahai istriku tercinta, aku mencium sesuatu yang luar biasa ini. Apa ini?" "Ini parfum pemberian dari seorang sultan, dari seorang raja, sahabatmu. Kemarin mengirimkannya untukku. Katanya dalam suratnya, ini untuk istri khalifah." Apa kata Umar bin Khattab? "Aku tidak rela mencium bau ini. Tadi harum buatku, hari ini tidak harum lagi. Tolong kembalikan itu parfum." Umar tidak menerima hadiah. Umar tidak menerima apapun yang sifatnya tidak sesuai dengan pekerjaan Umar. Umar hanya menerima sesuatu yang sesuai dengan jerih letih Umar. Maka dengan serta-merta Umar mengambil dan mengembalikannya. Dan ini juga sejarah dicatat oleh para orientalis. Lebih dari 200 buku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang kualitas pemimpin, Islam tidak kekurangan. Umar bin Khattab salah satu contohnya. Dan di poin yang pertama tadi, Umar juga bukan orang kaya. Umar juga bukan dari keturunan bangsawan. Umar juga berasal dari suatu pelosok desa yang jauh sekali, yang disebut dengan Arab Badui. Artinya apa? Rasulullah tidak menempatkan keluarganya. Tidak ada nepotisme dalam Islam. Tidak dilihat dia berasal dari mana. Kalau dia punya integritas, kredibilitas, dan amanah, maka Rasulullah mengangkat dia sebagai khalifah. Dan ini menjadi syura bainahum, diangkat oleh sahabat-sahabatnya menggantikan Abu Bakar Siddiq. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang berharap, kita memang berdoa, mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh orang paling tidak sekualitas Umar bin Khattab, paling tidak berpikir tentang hisab. Dan kalimat yang paling fenomenal dari Umar bin Khattab adalah hasibu qabla anta hasab. Ketika Umar ditanya oleh anaknya, "Kenapa kau seperti ini, ayah?" Umar selalu mengatakan, "Hasibu, ayah nanti akan dihisab sebagai pemimpin." Ketika istrinya bertanya juga, "Wahai Umar, ini kan hadiah." Umar mengatakan, "Hasibu, nanti ayah, nanti suamimu ini dihisab." Umar seringkali menukil satu ayat, dan ketika ayat ini dibaca oleh Umar pada sholat malamnya, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah istrimu, anak-anakmu merupakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau jadi lupa dengan amanahmu cuma gara-gara amwalukum wa auladukum, keluargamu, perniagaanmu, dan anak-anakmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab dicatat dalam sejarah emas oleh para orientalis barat. Mereka semua mengagumi. Ketika mengagumi Umar, pasti mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani ayyakum min fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minas shahidin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah landasan hidup seorang pemimpin muslim, bahwa sesungguhnya apapun yang dikerjakan hari ini adalah amanah yang Allah berikan, dan suatu saat nanti Allah akan bertanya tentang amanah itu. Itulah yang dikerjakan oleh Umar. Berkali-kali Umar mengatakan pada keluarganya, hasibu qabla an tahasabu, hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki Masjid Umar, di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa ada Masjid Umar, kita membaca kalimat hasibu qabla an tahasabu. Ketika kita ke belakang sedikit di Masjidin Nabawi, ke belakang sedikit dekat dengan Masjid Abu Bakar Siddiq, sebelah kiri Masjid Al-Ghamamah ada Masjid Umar. Kita pun membaca kalimat hasibu qabla an tahasabu, hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh yang punya negeri, yang punya dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pelajaran terpenting dari Umar adalah berhati-hati dalam memegang amanah. Baiklah, mari kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini menjadi umat yang terbaik, menjadi Jumat yang terbaik, dan kita dianugerahi pemimpin yang berkaca kepada Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, anugerahkanlah kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada lagi di antara hambamu yang berpenduduk Indonesia ini yang kelaparan ya Allah, yang sulit membayar uang kuliah dan sekolah ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar, tingkat kemiskinan, tingkat PHK, tingkat pengangguran yang melambung tinggi hari ini ya Allah, Engkau yang mampu menurunkannya ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Allah, ya Aziz ya Ghaffar, ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Ada di antara jamaah kami yang sedang bermasalah dengan keluarganya, damaikan ya Allah. Ada di antara kami yang hari ini terkena PHK, ya Allah, mudahkan seluruh rezekinya ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.